Senasers, ketemu lagi dengan Eliza Alvareza ya teman-teman ya. Kali ini aku bakal memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, yaitu kita akan eksplorasi apartemen yang ada di Turki ya teman-teman ya. Tapi aku nggak eksplorasi semua karena aku nggak punya bahannya. Jadi aku bakal nunjukin rumah aku aja. Ini bukan eksplorasi, lebih ke review ya teman-teman ya. Review apartemen. Nah, jadi aku bakal nunjukin apartemen aku, tempat tinggal aku kepada kalian semua, dan juga aku kasih tahu satu referensi itu dari teman aku yang tinggal di Kutaya. Kebetulan aku juga kemarin pas awal-awal datang ke Turki itu aku sempet videoin apartemennya dia. Itu bisa menjadi media referensi kalian kalau misalnya kalian mau tinggal di apartemen Turki ya teman-teman ya. Nah, dan apartemen aku yang aku tinggal di ini apartemennya masih baru banget teman-teman. Aku bilangnya kalau apartemen aku nih kayak rumah Rapunzel karena tempatnya itu agak jauh gitu, turun ke bawah, dan aku di lantai 3-nya. Pokoknya don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Teman-teman, kali ini kita bakal review apartemen aku ya teman-teman ya, apartemen tempat tinggal aku, dan juga teman-teman aku juga akan memberikan sedikit informasi seputar tempat tinggal yang ada di daerahku ini. Terus juga aku akan kasih tahu perbedaan antara yurta dan juga apartemen, atau nama lainnya tuh asrama gitu loh kalau bahasa Turkinya. So teman-teman, kita mulai ya, check it out. Aku sempat review ya teman-teman ya, bagaimana caranya untuk dapat apartemen atau sewa rumah di Turki teman-teman. Nah, teman-teman harus lewat Emlakça dulu. Terus teman-teman juga cari menghubungi pihak yang orang ketiga yang bisa memperantarain kalian buat cari rumah dan lain-lain teman-temannya. Dan itu udah aku jelasin di part tentang biaya hidup di Turki ya teman-temannya. Itu ada part 1, part 2, kalian bisa kepoin dulu di sana, kalian bisa nonton dulu untuk referensi bagaimana caranya buat cari rumah di Turki ya teman-teman ya. Oke, Arkadaşlar, sekarang kita ke jalan pulang rumah aku ya teman-teman ya. Nah, ini daerahnya Korkut ya disebutnya kalau di Turki ini. Dan di sini banyak banget yang namanya apartemen mahasiswa, dan juga ada yurta. Yurta itu apa? Yurta itu bahasa Turkinya asrama. Sedangkan kalau misalnya apartemen ya apartemen ya, tempat tinggal ya teman-teman ya. Tempat tinggal aku teman-teman, rumahku tuh jauh di ujung sana ya teman-teman ya. Dan ini ada namanya Yurkur Arif Nihan Asha. Nah, ini yurta ya teman-teman ya, atau asrama khusus mahasiswa nih teman-teman. Ini kita review luarnya dulu ya. Kalau rumah-rumah di Turki itu rata-rata ya 5 sampai 3 tingkat. 5 tingkat itu udah paling tinggi. Sebabnya kan di sini kan, apalagi wilayah Sakarya ini, karena kita dikelilingi gunung, jadi rawan gempa ya teman-teman. Nah teman-teman, ini asrama ya teman-teman ya, beda lagi dengan apartemen. Nah, cuman kalau asrama ini ada namanya asrama swasta, ada yang namanya asrama negeri teman-teman. Nah, biasanya yang tinggal di asrama ini adalah para OT itu. OT itu apa? Orang Turki yang dia kuliahnya di sini tapi dia tinggalnya nggak di sini gitu loh. Dan biasanya jarang banget orang Indo yang tinggal
asrama apa asrama yang negeri sama asrama yang swasta itu, kalau asrama negeri itu biasanya ada yang namanya kegiatannya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak YTP itu mereka kan fasilitasi tinggal di asrama ya selama 1 tahun ya, itu mereka juga dapat makan di sana teman-teman. Kalau tinggal di asrama udah sama makan siangnya kalau nggak salah ya. Nggak makan siang sih, makan pagi sama makan malam. Makan siangnya enggak. Terus juga mereka bentuknya kamar, di kamar itu ada 2 sampai 3 orang gitu. Terus juga mereka juga nggak boleh masak kalau di asrama. Kalau di swasta nggak ada kegiatannya, tapi mereka punya batasan jam keluar. Tapi kalau misalnya mereka negeri itu biasanya mereka ada kegiatan ekstra gitu teman-teman. Itu tergantung lagi ya teman-teman ya. Setiap asrama itu beda-beda. Dan teman-teman juga nanti punya pilihan, teman-teman mau tinggalnya di asrama atau di apartemen ya. Ini kan rumah kita itu di tanjakan gini loh teman-teman ya. Ini arah apartemen aku dan itu apartemennya teman-teman. Nah kalian bisa lihat kan, nah itu tuh. Nah rumah kita itu rumah baru ya teman-teman ya. Dan juga masih banyak yang apartemen yang kosong gitu. Dan aku sudah bilang kalau aku menyebutnya kalau rumah kayak kita ini kayak rumah ini Rapunzel, sebabnya kita kan tinggalnya kan di lantai 3 menara, terus kita harus turunan gini loh teman-teman. Turunan ke bawah sini ya teman-teman ya. Karena itu teman-teman, kalau udah nyampe ke apart kita males banget mau keluar. Dan ini loh suasana di dekat rumah kita ya, masih banyak yang kosong gitu kan. Dan ini ya kalau misalnya dari atas tuh cantik banget teman-teman. Nanti kita reviewnya. Aduh aku turun dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di atas. Atas dulu teman-teman ya. Nah lihat tuh. Ini ada pintu, kita ke atas. Ini apa kita? Tara. Kita di rumah ini ada serumah orang 3 ya teman-teman ya. Kalau buat harganya masing-masing apart tuh beda-beda harganya teman-teman. Kalau kita di sini kebetulan 1.500 itu bagi 3, tapi itu belum sama listrik sama ini kamar mandi kita ya guys ya. Nah ini fasilitas yang dapet ini udah kalau biasanya apart itu ada 2 kan, kemarin tuh dikasih tahu sama temen aku, ada yang Asiale, ada Asiase. Nah kalau kita ini yang kosongan teman-teman ya, Asiale yang kosongan, jadi semuanya tuh beli sendiri. Tapi ini ada mesin cuci, terus juga ada tempat apa sih namanya, tempat kaca lah ya, tempat naruh ini, terus juga tempat mandinya, WC-nya teman-teman. Kalau misalnya Asiale itu biasanya udah ada mesin cuci dan lain-lainnya. Kalau ini kita beli sendiri. Kamar tidurnya kita ada 2 ya teman-teman ya. Ini yang pertama, tapi kita nggak sampai dalam ya kamar tidurnya, soalnya privacy kan namanya, ruang tidur itu privacy, jadi aku cuma nunjukin sampai luarnya aja. Terus ini kamar pertama, ini kamar kedua, kebetulan temen aku masih ada di dalam, jadi aku nggak nunjukin. Itu untuk kamarnya ada 2, terus juga kamar mandinya ada 1. Dapur kita ya teman-teman ya, ini kulkas juga kemarin tuh nggak ada, tapi kalau di rumah aku lama ada kulkasnya, karena di sini ini kosongannya, jadi kita beli kulkasnya. Terus ini ada dapurnya. Di dapurnya mohon maaf ya kalau misalnya agak berantakan, tapi ya ini apa adanya lah teman-teman ya. Ini semua perlengkapannya kita beli sendiri. Tapi kalau di rumah aku lama itu yang karena kebetulan Asiale ya, jadi itu udah aku sewa rumah udah sama perabotnya. Tapi kalau yang ini kosongan teman-teman. Nah ini wilayah dapurnya. Terus ini ruang tamunya teman-teman, karena kita nggak ada sofa kan ya, jadi kita ada ampel aja. Nah kalau misalnya teman-teman punya uang ya teman-teman bisa sih, kalau misalnya mau mau ditambahin, karena ini luas banget ya, kita bisa rame-rame, bisa main bola di sini karena rame banget. Terus kita ada balkon teman-teman, ini balkon kita, kita buka. Nah teman-teman, ini loh pemandangan yang aku bilang itu, karena kebetulan di luar hujan ya teman-teman ya, pemandangannya bagus banget kan kalau dari tempat aku nih. Jadi di sini nih kita di lantai 3, di situ ada masjid, di sana juga ada masjid. Jadi kalau misalnya aku lagi belajar tuh terus aku bad mood gitu, aku tinggal lihat jendela aja, soalnya bagus banget pemandangannya. Jendela yang kemarin aku bikin story ya, nah di sana tinggal lihat aja pemandangannya. Wih bagus banget kan ya. Sekarang lagi mendung ya, soalnya lagi hujan. Kalau misalnya sore-sore itu cantik banget guys, karena ini ya kita bisa ngelihat matahari terbenam gitu loh, pokoknya best deh.
Oke guys, ini tadi review apartemen kita. Terus juga aku udah ngasih tahu sedikit informasi seputar buat harga ya teman-teman. Ya tergantung teman-teman, kalau misalnya ada yang mahal, ada yang murah sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah ya. Teman-teman kan nanti bisa survei dulu, cari dulu. Dan biasanya ya kalau misalnya orang-orang yang di sini itu mereka ini apa namanya minta bantuan kakak-kakak kelas gitu. Terus ya biasanya kalau misalnya kalian tuh ada agen, biasanya dicariin sama agennya. Jadi kalian udah pasti udah punya tempat tinggal lah ya. Nah kalau misalnya kalian mandiri itu kan mau cari sendiri itu, kalau misalnya kalian kesulitan bahasa Turki itu menurut aku susah ya teman-teman. Jadi kalian butuh yang namanya bantuan orang lain gitu loh. Jadi teman-teman ini baru aku juga mau tambahin review di tempat temen aku yang di Kutaya. Ini videonya, tapi mohon maaf ya kalau muka aku tuh nggak se-glow up sekarang maaf, se-glow up. Hello everyone, vlog berikutnya kita intip-intip apartemen yang ada di Kutaya ya teman-teman ya. Kebetulan saya sekarang lagi berada di Kutaya, salah satu apartemen teman saya nih. Berhubung saya belum sampai Sakarya kan, jadi aku mau review teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah di Dumpel Pinar. Itu nanti teman-teman bisa aku kasih recommended salah satu apartemen yang ada di Kutaya. Oke, nah sekarang yang pertama ini apartemen yang ada di yang 2 kamar ya, yang tempat aku ini 2 kamar dengan fasilitasnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau misalnya apartemen itu fasilitasnya sesuai dari kebijakan pemilik rumah. Jadi setiap rumah itu memiliki kebijakan yang berbeda terhadap rumah yang akan ditunggu oleh orang-orang yang akan nanti pakai rumah. Ini apartnya terdiri dari 2 kamar ya teman-teman ya. Setiap kamar beda-beda. Terus teman-teman bisa lihat pemandangannya yang ada di sini. Di sini sedang musim gugur. Jadi kalau misalnya lagi musim gugur itu nggak ada kembang-kembangnya teman-temannya. Tapi kalau misalnya musim semi nanti kembang-kembangnya akan mekar mewangi kembali gitu. Nah ini apartnya. Lihat. Oke. Sekarang kita masuk ya. Lanjut kita masuk ke sini. Ini ada sedikit tangga, jadi ini tinggi ya teman-teman ya. Kita naik ke lantai 1. Itu ada lantai dasar, tapi aku nggak tahu, nggak berani ke sana juga. Kita naik. Nah, di sini ada kamarnya kamar 2, ada yang kamar 1, kamar 3. Nah, ini tempat teman-temanku. Ini tempat JJ, 3 kamar. Halo J, review ya. Ini dapurnya. Ini ada mesin cuci. Ada dikasih fasilitas kompor. Ini bawa sendiri, JJ dari Indo. Tempat cuci piring. Lemari-lemarinya kulkas, dia difasilitasi kulkas. Terus juga ada lemari-lemarinya untuk taruh-taruh segala macam keperluan dapur. Ini sofa. Nah ini ada JJ. JJ asalnya dari mana J? Solo. Nah ini JJ jauh-jauh ke Solo untuk buat kuliah di sini loh, Turki. Nah terus ini ada balkon ya kan? Di rumahnya ada balkon guys. Bisa lihat ke bawah tuh. Nih kamar JJ dari lantai 2. Terus ini kamarnya ada 2. Ini fasilitas kamar JJ itu ada 2, tapi bisa ditunggui oleh 3 orang. Dan tempat tidurnya ada 2. Ini kamar JJ. Terus ini fasilitas TV. Nah, terus di sini ada 1 tempat tidur, tapi ada tempat nyetrika baju. Terus ada kursi untuk belajar. Nah, ini kamar JJ ya. Nah, ini kamar mandinya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ada shower, ada tempat sikat gigi, ada kacanya, itu WC-nya, penaruh handuk, mewah ya, luar biasa. Thank you JJ. Oke, kita lanjut ke kamar satunya. Nah ini kalau ini kamarnya harum, gak beda jauh dengan kamar JJ, cuma mungkin yang beda itu warna sofanya aja, tapi fasilitasnya semuanya sama. Dia juga terdiri dari 3 kamar. 2 kamar maksud saya.
2 kamar tapi bisa dipakai 3 orang. Nah ini kamar aku, kamar yang maksudnya kamar si Ine. Ini aku masih numpang aja di sini, belum pulang dari Sakarya. Jadi di sini ada difasilitasi tempat pakaian, tempat sampah. Ada kulkas juga. Ini kamarnya ada 2 kamar, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, ini kamar yang di dalam. Ini ada 1 tempat tidur. Terus meja belajar. Ada lemari beserta kaca-kacanya dan ada balkon di dalam kamar. Nah, itu. Halo ini. Bisa lihat matahari dari sini ya. Nah, ini pemandangannya jelas banget nih teman-teman. Lebih jelas dari tempat JJ tadi. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi. Nah, di ruangannya ini fasilitasnya lebih lengkap dari yang di sebelah ya. Di sini ada tempat gosok pakaian, dikasih TV juga. Ini penghangat ruangan tapi belum hidup. Meja belajarnya ini agak berantakan. Ini ada ada jendela, sofanya ini lebih gede dari yang situ. Terus juga di sini ada kamar 1 lagi tapi di luar. Jadi kayak gini loh bentuknya. Kayak rumahnya ini kayak ada kamar tapi di luar gitu loh. Di kamarnya ini ada lemari kacanya. Rumahnya lebih kecil ya, kamarnya 2 juga. Cuman bedanya gini. Kalau di sini ada tempat tidurnya, ada di luar 1, di dalam 1. Kalau yang tadi kan itu 3. Kalau ini ada mesin cucinya juga, kompornya belum dihidupin. Terus ini ada wastafel, tempat cuci piring, ada juga tempat. Ini belum ada isinya. Ini juga. Nah, ini kamar mandinya. Sama ya kamar mandinya ya. Cuman kelihatan lebih luas aja sih. Oke, itu tadi review apartemennya teman-temannya, yang salah satu apartemen yang ada di Kutaya. Kalau mengenai harga itu bisa sampai 1.500 TL sampai 2.000 TL, tergantung dari besar kamarnya dan tergantung juga dari besar ininya juga sih, besar ruangan, terus apa lagi ya, fasilitas dan lain-lain, itu semua mempengaruhi. Information for teman-teman yang mau kuliah dan juga tinggal di Turki, itu teman-teman setiap rumah yang mau kamu sewa itu kamu ada yang namanya biaya depositnya ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kamu siapkan itu yang pertama biaya deposit, terus biaya per bulan, terus juga biaya listrik, biaya air, biaya gas, karena kita kan pakai gas karena di sini dingin ya teman-teman ya. Terus juga kalian jangan lupa siapin yang namanya wifi, karena nggak semua rumah ada wifi-nya. Kayak rumahku nih nggak ada wifi, jadi kita harus pasang wifi sendiri. Dan biaya yang untuk rumah aja ya teman-teman ya, menurut aku kalau misalnya deposit kalian sekitar 2.000 atau 3.000 TL atau sekitar 2 sampai 3 juta itu untuk setahun. Cuman kalau tempat tinggalnya tergantung lagi kan, kayak aku kasih tahu rumahku ini kan 1.500 itu bagi 3 karena kita serumah orang 3 ya teman-teman ya. Tapi belum tentu kalian bisa beruntung, kita bisa bertiga, bisa jadi kalian sendiri, bisa jadi kalian juga dapat teman, bisa jadi kalian juga bareng-bareng agen kalian ya teman-teman ya. Itu tergantung lagi teman-teman, dan biasanya kalau kalian punya agen kan diurusin ya sama agen kalian ya. Semoga itu bisa menjadi referensi buat kalian buat nyiapin duit buat biaya tempat tinggal di Turki ya teman-teman ya. Itu. Oke guys, itu tadi ya review apartemen kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oh iya, dan jangan lupa nonton video selanjutnya karena aku bakal yang namanya review tentang kampus di
Turki ya, khususnya kampusku Sakarya University ya teman-teman ya. Aku akan ngasih tahu kalian informasi tentang perlengkapannya, furniture-nya, terus juga fakultasnya. Terus nanti aku videoin semua tentang Sakarya University. Terus juga aku bakal informasikan fasilitas apa aja sih yang didapat di Sakarya University. So teman-teman, don't forget to always watching my channel ya teman-teman ya, karena aku akan memberikan sesuatu yang bener-bener bisa menginspirasi kalian buat kuliah ke Turki teman-teman ya. Oke, thank you for watching, like, comment, and subscribe. Terus